Bab 40, Operasi Pertama. Bangunan apartemen di depan itu adalah tempat persembunyian Black Spider. Dia seharusnya berada di lantai 3. Kita perlu melakukan pendekatan secara diam-diam, kata Li Yalin kepada Lambert dan Lian. Tidak ada gunanya bertindak sembunyi-sembunyi, selah Han Xiao melalui interkom. Laba-laba hitam telah menemukan kalian semua. Bagaimana kamu tahu? Li Yalin mengerutkan kening. Tiba-tiba, suara tembakan menembus kesunyian malam saat badai peluru menghujani trio. Mereka segera melompat ke gang terdekat untuk mencari perlindungan. Ketiganya bertukar pandangan serius ketika mereka bersandar di dinding. Sejak kapan dia memperhatikan kita? Sementara penyergapan sederhana seperti itu tidak akan pernah cukup untuk melakukannya, mereka tidak akan bisa bereaksi begitu cepat tanpa peringatan Han Xiao. Li Yalin memasang wajah gamenya dan menjepit airpiece-nya lebih erat. Ada seorang pria berdiri di atas gedung tinggi dari mana tembakan datang dari tersenyum dengan panik di lokasi trio dengan senapan serbu di tangannya. Di sisi kiri wajahnya adalah tato laba-laba hitam. Dengan lambaian tangannya, 10 pria bertopeng bersenjatakan senjata tiba-tiba melompat keluar dari tempat persembunyian mereka di jalan-jalan terdekat dan lorong-lorong untuk berkumpul di gang tempat trio itu berada. Intel kita salah. Bukankah dia sendirian? Mata Lin Yao terbelalak tak percaya. Hati Li Yalin tenggelam. Laba-laba hitam mulai tertawa dingin. Apakah kamu berpikir bahwa aku akan terus tinggal di sini jika aku tidak siap? Kalian membuatku baik di lain waktu, tetapi sekarang setelah kalian dengan baik hati mempersembahkan dirimu sendiri, aku akan membalas dendamku. Petik 2. Laba-laba hitam secara luas dikenal sebagai pemburu hadiah independen, dan modus operandinya adalah untuk memasang perangkap sebelum pertempuran bahkan pecah. Ketiganya mirip dengan mangsa yang melangkah ke jaring laba-laba. Li Yalin tiba-tiba berbalik menghadap dinding dan, ketika kakinya mulai bersinar kuning, hantamnya dengan tendangan yang kuat untuk menghalangi penglihatan musuh. Pugilis tingkat rendah terutama mengandalkan kekuatan luar biasa besarnya. Li Yalin adalah seorang LV 25 manusia super A-kelas dengan lebih dari 300 ona. Laba-laba hitam dan agen-agennya menekan ketiganya dengan tembakan yang luar biasa ketika mereka berkumpul di gang. Li Yalin dan Lambert menyeret Lin Yao dengan mereka saat mereka memanfaatkan lingkungan mereka untuk menghindari tembakan. Sementara mereka mampu menghindari semua peluru, mereka segera menemukan diri mereka terpojok di jalan buntu. Laba-laba hitam dan anak buahnya telah menyegel gang. Laba-laba hitam menutup matanya dan menarik napas panjang. Serangga aku, kamu pasti gemetar ketakutan sekarang, katanya dengan panik. Apakah kamu pikir kamu sudah menang? Jawab Li Yalin dengan mengejek saat dia melirik Lambert. Laba-laba hitam berbalik untuk menghadapi anak buahnya ketika dia membuka lengannya. Aku hanya perlu mengatakan memberi perintah dan kamu akan menjadi daging cincang dalam sekejap. Aku pikir aku sudah menang, bukan? Petik 2. Lalu apa yang kamu tunggu? Li Yalin melotot. Laba-laba hitam melambaikan satu jari. Membunuh kalian semua tidak akan ada gunanya bagiku. Aku akan menebus kamu dengan jumlah yang rapi. Katanya dengan bangga, tahu betul bahwa Divisi 13 dapat mendengarnya melalui interkom trio. Tapi hanya satu dari kalian yang cukup. Tiba-tiba dia tertawa-tawa. Tepat ketika dia akan memberi perintah untuk menembak, Li Yalin melompat ke dinding, dan, ketika kakinya mulai menyala kuning, dia melompat ke depan, melonjak di udara seperti burung layang-layang yang anggun untuk mendekati Black Spider dan miliknya. Laki-laki. Bunuh dia, Black Spider dengan panik memerintahkan. Pasukannya mulai menembaki Li Yalin, dan sementara beberapa peluru berhasil menemukan tanda mereka meskipun dia cepat sampai kabur, mereka hanya diratakan menjadi pancake logam setelah memukul pakaiannya. Tidak hanya bahan bodysuit Li Yalin yang ditenun dengan serat keramik anti peluru, tubuhnya sendiri cukup tangguh untuk menangkis peluru. Sejak awal, ketiganya hanya melarikan diri untuk memberi umpan pada Black Spider dan semua anak buahnya. Ketika Li Yalin mengalihkan perhatian mereka, Lambert mengeluarkan 2 pisau dengan masing-masing tangan dan mengusir mereka, membunuh 4 orang secara instan. Li Yalin menarik pisau yang bisa ditarik keluar dari pinggangnya dan menebas agen terdekat. Agen itu melemparkan kepalanya sedikit ke belakang, berpikir bahwa itu akan cukup untuk mengelak, tetapi, tiba-tiba, sebuah pisau 10 cm menjulur keluar untuk merobek tenggorokannya. Senjata luar biasa, kata Li Yalin dengan mata bersinar. Apa yang terjadi ketika seorang penembak datang ke jangkauan seorang petinju pergi tanpa berkata? 30 detik kemudian, ada darah berceceran di mana-mana, dan hanya Black Spider, dengan kedua tangan terpotong, tetap ada. Li Yalin menghela napas saat dia menyarungkan pisau yang bisa ditarik. Dia jelas terlihat senang dengan itu. Bagus sekali, puji Han Xiao. Dia telah memilih untuk tetap diam selama pertarungan agar tidak mengganggu mereka. Terima kasih, Li Yao tergagap. Bukan kamu. Li Yao menundukkan kepalanya karena depresi. Dia benar-benar tidak memberikan kontribusi apapun selama pertarungan.
Laba-laba hitam yang terluka parah mulai tertawa serak ketika dia menatap Li Yalin tanpa sedikit pun ketakutan di matanya. Bocah kecil, kalian tidak bisa membunuhku, ejeknya. Tiba-tiba, Lambert mengeluarkan senjatanya untuk menembak Black Spider di kepala. Darah berceceran di lantai saat tubuh laba-laba hitam runtuh ke tanah. Li Yalin dan Li Yao menoleh untuk menatapnya tanpa berkata-kata. Tidak bisa tahu sampai kamu mencoba, katanya dengan jelas. Ai, terserahlah. Mereka tidak memberitahu kami untuk membawanya hidup-hidup, kata Li Yalin sambil dengan malas merentangkan punggungnya. Ah, aku ingin kembali mandi. Semua darah ini sangat bau. Petik 2. Namun, tiba-tiba, Han Xiao berbicara. Jangan lengah, dia belum mati. Petik 2. Li Yalin hampir tersandung mundur di peregangannya. Bagaimana dia bisa hidup? Dia marah ketika dia menunjuk apa yang tersisa dari kepala laba-laba hitam. Dia adalah manusia super dengan beberapa kemampuan rumit. Buka tabir mayat di sebelahnya. Kamu akan mengerti, jawab Han Xiao dengan tenang. Tapi tidak ada berita di web gelap yang mengatakan bahwa Black Spider adalah manusia super, Li Yao ragu-ragu. Kamu mungkin salah. Tidak mungkin, dia pasti salah, tambah Li Yalin yang tidak puas. Hei, pemula, aku tahu kamu ingin mendapat kredit, tapi jangan mengada-ada. Han Xiao terdiam. Cobalah saja. Lambert memotong Li Yalin saat dia membungkuk untuk membuka kedok agen. Yang membuat mereka khawatir, pria itu tidak memiliki wajah, atau lebih tepatnya, ia tidak memiliki fitur wajah. Apa ini? Li Yao sangat terkejut. Mereka melanjutkan untuk membuka kedok 9 orang yang tersisa, dan mereka semua tak berwajah. Tiba-tiba, perubahan terjadi pada pria pertama yang Han Xiao minta mereka buka kedoknya. Ketika tanda laba-laba hitam perlahan muncul di wajahnya, fitur wajah juga mulai terbentuk, dan segera menjadi jelas bahwa itu persis seperti wajah laba-laba hitam. Selanjutnya, luka pada orang ini benar-benar mulai sembuh, dan setelah beberapa saat, kelopak mata mayat ini mulai bergerak. Meledakkan otaknya, Han Xiao menginstruksikan dengan tegas. Lambert menembak tanpa ragu-ragu. Mereka melanjutkan untuk mendengarkan Han Xiao dan mengulangi prosedur yang sama satu persatu di mana pria berwajah manapun tanda-tanda yang sama muncul di kemudian hari. Li Yalin dan Li Yao sangat terkejut dengan apa yang terjadi, tetapi mereka menekan keraguan mereka dan melaksanakan instruksi Han Xiao. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Han Xiao tahu rahasia Black Spider, dia, tanpa ragu, tahu barang-barangnya. Ketika hanya ada satu pria tak berwajah yang tersisa, Han Xiao menghentikan mereka. Jangan membunuhnya, hanya melumpuhkannya. Petik 2. Ketika tanda laba-laba hitam dan wajah laba-laba hitam terbentuk sepenuhnya pada pria tak berwajah, dia membuka matanya dengan ngeri dan berteriak, bagaimana kamu semua tahu kekuatan superku? Nama kemampuannya adalah salinan parasit. Itu memungkinkan dia untuk membuat salinan tanpa wajah dari dirinya sendiri setelah periode waktu tertentu. Salinan tidak memiliki kecerdasan dan hanya bisa beroperasi dan mengikuti instruksi sederhana dalam radius tetap dirinya. Setiap salinan yang dimiliki Black Spider seperti kehidupan ekstra, dan dia bisa bereinkarnasi tanpa batas selama salinannya masih ada. Dengan cara ini, dia hampir abadi. Sementara kemampuan ini tidak memiliki penggunaan ofensif langsung, apa yang dilakukan adalah mengubah bentuk kehidupan laba-laba hitam dan membebaskannya dari pengekangan daging dan darah, mengubahnya menjadi kekuatan kesadaran yang bisa berada dalam salinannya. Selama salinan itu ada, ia tak terkalahkan. Itu adalah rahasia terbesarnya, dan rahasia yang tidak akan pernah dia ungkapkan kepada siapapun. Bagaimana orang bisa mengetahuinya? Han Xiao tertawa melihat pemandangan Black Spider yang tercengang dan ngeri saat makan. Jika itu adalah beberapa bos mini lainnya, dia mungkin tidak bisa mengingat kemampuan mereka, tetapi Black Spider telah menjadi sakit kepala bagi pemain yang tak terhitung jumlahnya dalam permainan, jadi dia meninggalkan kesan abadi. Saat ini, Black Spider sebenarnya belum menguasai kekuatannya, menjadikannya waktu yang tepat untuk berurusan dengannya. Meskipun demikian, itu adalah negara adikuasa dengan potensi yang sangat tinggi. Siapa yang tahu apa yang bisa dikuasai oleh seseorang yang menguasainya? Bahkan Han Xiao pun tidak tahu, karena Black Spider telah mati di awal permainan juga, tidak sepagi ini, tentu saja. Bagaimana dia mati? Kekuatan Black Spider mungkin sulit untuk ditangani, tetapi masih ada cara untuk menghadapinya. Karena ia telah mentransendensikan daging menjadi jiwa murni, seseorang dapat merusak jiwanya secara langsung untuk melumpuhkan sayapnya. Meski begitu, manusia super dengan kemampuan merusak jiwa masih jauh dan sedikit di galaksi, sehingga sebagian besar pemain tetap tidak mampu membunuhnya dengan mudah. Inilah sebabnya dia dianggap sebagai salah satu bos terberat untuk dibunuh di versi 1.0. Dan tentu saja, laba-laba hitam menganggap dirinya juga. Sampai dia bertemu Hila. Dari semua kelas, Espers adalah orang-orang yang memiliki segala macam kemampuan luar biasa.
Berbeda dengan 4 kelas manusia super lainnya, Espers hanya perlu mengonsumsi obat pencerahan gen alih-alih mempelajari pengetahuan untuk membuka kemampuan mereka. Setiap karakter di galaksi diberi satu kesempatan untuk mengambil obat pencerahan gen, dan jika gagal, karakter itu tidak akan pernah bisa beralih kelas menjadi Esper lagi. Tingkat keberhasilan akan tergantung pada jenis obat pencerahan gen yang digunakan, dan seperti yang kamu duga, ini memang fitur bayar untuk menang. Bahkan obat pencerahan gen dengan tingkat rendah mencapai $398 AS, dan Ultra Perfect Deluxe Gen Awakening Elixir, obat pencerah dengan tingkat keberhasilan tertinggi, bernilai lebih dari $5.000 meskipun hanya memiliki 18% tingkat keberhasilan tanpa jaminan. Itu benar-benar pemintal uang untuk perusahaan game. Sebelumnya, Han Xiao juga mencoba tangannya beralih ke Esper. Sayangnya, satu-satunya hasil yang dia dapatkan adalah bahwa pemain Esper semuanya kaya raya. Laba-laba hitam dengan cepat tenang dan mengancam, aku punya salinan tanpa batas. Bahkan jika kamu menghancurkan tubuh ini, kamu tidak akan bisa membunuhku. Tandai kata-kata aku pasti akan memburumu selama sisa hidupmu. Petik 2. Lambert hendak mengangkat senjatanya ketika Han Xiao buru-buru menghentikannya. Ikuti instruksi aku. Ketika Li Yalin mendengarkan Han Xiao, dia tiba-tiba mulai bertindak tinggi dan tahu semua ketika dia menjawab Black Spider, salinan tidak terbatas. Berhentilah mencoba menakuti orang. Kamu dapat memiliki paling banyak memiliki 50 mayat. Terlepas dari 10 di sini, sisanya tersebar di seluruh dunia. Petik 2. Mata Black Spider tumbuh lebar dengan tak percaya. Mencari tahu sifat kekuatannya adalah satu hal, tetapi untuk benar-benar mengetahui informasi rahasia seperti itu. Bagaimana mungkin? Pikiran Black Spider berpacu. Seseorang tahu segalanya tentang kekuatanku. Siapa? Siapa itu? Mungkinkah seorang Esper yang bisa membaca pikiran? Li Yalin melanjutkan, selama kami tidak membunuh salinan kamu ini, kami dapat mengunci kamu selama kami mau. Wajah Black Spider berubah, dan dia segera berusaha menggigit lidahnya sendiri untuk menghindari nasibnya yang akan datang. Sayangnya, Lambert selangkah lebih cepat, dan ia berhasil menahannya. Tidak mampu mengakhiri hidupnya sendiri, laba-laba hitam hanya bisa menatap Li Yalin dengan penuh kebencian. Pada titik waktu ini, ketiganya memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Siapa sebenarnya Han Xiao? Mengapa Divisi 13 memperlakukan identitasnya dengan kerahasiaan seperti itu? Bagaimana dia memiliki informasi rahasia seperti itu? Seorang kru pembersihan segera datang untuk mengenakan jaket hitam di atas laba-laba hitam dan membawanya kembali. Pada saat yang sama, Han Xiao, yang sedang bersantai di pangkalan yang jauh, menerima pemberitahuan penyelesaian misi. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah menyelesaikan misi A-Class, laba-laba hitam, menghasilkan 5.000 pengalaman. Kamu telah memenuhi syarat rahasianya, ambil Black Spider in Alive, dapatkan 40.000 pengalaman atau Soul Stabilizer. The Soul Stabilizer memiliki efek meningkatkan resistensi spiritual, memberikan kekebalan pengguna terhadap serangan mental dan spiritual. Itu adalah peralatan yang sangat berguna melawan pengguna sihir. Karena tidak ada penyihir atau paranormal di Aquamarine, Soul Stabilizer tidak banyak berguna bagi Han Xiao untuk saat ini, jadi ia secara alami memilih hadiah yang lebih praktis dari 40.000 pengalaman. Bagaimana dengan Hila, kamu bertanya. Itu masih berpikir terlalu jauh ke depan. Tidak buruk sama sekali. Han Xiao tersenyum pada dirinya sendiri. Ketiganya akhirnya tiba kembali di markas rahasia Ops. Li Yalin bergegas ke kamar dan bertanya Han Xiao dengan mata lebar, ingin tahu, bagaimana kamu tahu bahwa laba-laba hitam adalah manusia super? Han Xiao tertawa misterius. Aku akan memberitahumu $1 juta, dia menawarkan, membuat frustasi Li Yalin. Terserah. Oh benar, apa yang akan kita lakukan padanya? Li Yao menggelengkan kepalanya. Aku dengar para atasan ingin mengirimnya ke Pulau Pintu Kematian dan menguncinya selamanya. Pulau Pintu Kematian adalah penjara keamanan maksimum yang didirikan 6 bangsa bersama-sama. Itu terletak di tengah lautan, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Hanya orang-orang yang dianggap paling berbahaya oleh 6 bangsa yang dikirim ke sana, orang jahat, panglima perang tentara pengembara, dan boneka penting lainnya. Death's Door Island dinamakan demikian sebagai hukuman bagi pulau itu pada dasarnya adalah hukuman mati, kecuali bahwa itu lebih buruk, kematian sebenarnya akan menjadi pelarian. Han Xiao senang dengan pengaturan itu, karena benar-benar tidak ada cara lain untuk mencegahnya mengejar mereka untuk membalas dendam. Pada akhirnya, operasi pertama tim bersama-sama adalah keberhasilan yang sempurna, dan setelah merapikan, semua orang pulang ke rumah. Han Xiao juga hendak pergi ketika, tiba-tiba, Feng Jun mendatanginya dengan tatapan khawatir. Urusan internal ingin menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Bukankah aku membuktikan kepercayaanku? Tanya Han Xiao.
Departemen Urusan Dalam Negeri meminta interogasi kedua. Karena alasan mereka melakukannya, atasan tidak keberatan. Seperti yang kamu tahu, identitas kamu sebelumnya adalah topik sensitif. Petik 2. Para petinggi terbagi dua karena masalah dirimu sendiri, tambahnya lembut. Sementara departemen seperti intelijen dan logistik berpikir hubungan yang bersahabat lebih menguntungkan, garis keras yang dipimpin oleh urusan internal berpikir sebaliknya. Han Xiao menghela nafas, di mana ada orang akan ada konflik. Dalam urusan internal, Han Xiao mengambil tinggi dan berat badannya lagi sebelum dibawa ke ruang interogasi, di mana seorang penyelidik tunggal menunggunya. Nama: Han Xiao. Jenis ke-4 meter 1 N. Wanita. Vena di pelipis simpatisan menggembung. Usia: 30. Tidak, maksudku 31. Bang. Penyelidik membanting meja. Berhentilah bertingkah bodoh. Kenapa bertanya semua hal tak berguna ini? Bisakah kita langsung ke pokok permasalahan? Petik 2. Terus, hubungan keluarga, penyelidik melanjutkan melalui gigi yang terkatup. Aku seorang yatim piatu. Tidak ada saudara. Petik 2. Di manakah kamu lahir? Buzu. Petik 2. Omong kosong. Kami tidak menemukan catatan kelahiran kamu. Petik 2. Pergilah bertanya pada atasanmu, jawab Han Xiao dengan jelas. Jelas, para petinggi tidak akan membocorkan informasi Han Xiao kepada anggota staf normal. Interogasi ini hanya ide Departemen Urusan Internal untuk memberinya peringatan. Penyelidik diberi instruksi melalui lubang suara, dan dia menekan amarahnya untuk melanjutkan dengan penilaian psikologis. Penyelidik memberi Han Xiao sejumlah skenario hipotetis baginya untuk mengatakan apa yang akan ia lakukan di masing-masing skenario itu. Han Xiao, bagaimanapun, tidak kooperatif dan memberikan jawaban acak. Akhirnya, interogasi berakhir. Ketika penyelidik menyegel informasi yang dihimpun dalam sebuah amplop, ia dengan dingin memberitahu Han Xiao, Departemen Urusan Internal selalu mengawasi kamu. Berdoalah kami tidak menemukan apapun pada kamu. Petik 2. Jadi maksudmu saat ini kamu tidak memiliki apa-apa, dan tidak dapat mengambil tindakan apapun terhadapku. Ejek Han Xiao, sebelum meninggalkan ruangan dengan semangat tinggi. Wajah simpatisan itu langsung menjadi gelap, dan tangannya bergetar dengan amarah ketika dia mencengkeram amplop itu. Dalam perjalanan kembali ke bengkel, Han Xiao berpikir tentang bagaimana cara memulai bisnisnya di Divisi 13. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah mengeluarkan namanya di sana. Menarik keluar ponselnya, dia menelepon Li Yalin untuk meminta bantuannya. Setelah beberapa negosiasi, dia setuju untuk membantunya dengan syarat diskon 20% seumur hidup. Namun, masih ada masalah, bengkel tidak dilengkapi dengan baik untuk rencana Han Xiao, jadi dia tidak akan dapat melakukan produksi massal. Setelah memikirkan semuanya, dia memutuskan bahwa dia tidak punya pilihan selain berbicara dengan Lu Qian secara langsung. Saudari Qian, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Lu Qian menggigil. Selama ini tidak bisa dihindari, pikirnya dalam hati, tapi sekarang aku sudah siap secara mental. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu, lanjut Han Xiao. Sebenarnya aku. Tiba-tiba, Lu Qian berbalik menghadapnya dan membungkuk dengan tegas. Maaf, tapi aku harus menolakmu. Tolong jangan salah paham, kamu orang baik. Petik 2. Suasana langsung menegang. Kelopak mata Han Xiao berkedut. Meskipun dia sebenarnya bahkan tidak punya niat untuk merayunya, ditolak dengan cara seperti itu masih meninggalkan rasa tidak enak di mulutnya. Petik 2. Kamu salah paham. Aku hanya ingin mereparasi bengkel dan menginstal ruang kerja independen untuk aku gunakan sendiri. Teman aku telah meminjamkan aku uang. Apa yang kamu pikirkan? Ini seperti peningkatan kecil. Petik 2. Lu Qian memberi kejutan dan mulai memerah. Dia merasa seperti akan mati karena malu. Oke, baiklah. Aku setuju, jawabnya sebelum berlari ke atas. Ah, itu sangat memalukan. Petik 2. Han Xiao memutar matanya. Dia curiga bahwa dia mungkin bahkan tidak mendengarnya dengan jelas. Han Xiao menyusun proposal untuk peningkatannya dan menyerahkannya kepada Feng Jun untuk disetujui oleh atasan. Karena Divisi 13 sangat menghargai Han Xiao, dan itu adalah permintaan yang sangat masuk akal, itu segera berlalu, dan pekerja konstruksi segera tiba di bengkel. 2 hari kemudian, sekarang ada bengkel mini baru tepat di sebelah gedung utama. Karena Divisi 13 telah membayar penuh untuk itu, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa Han Xiao meminjamnya, dan di bawah permintaannya, mereka juga membangun ruang bawah tanah untuk kenyamanannya. Selama beberapa hari berikutnya, Han Xiao menerima banyak pesanan untuk retractable knife. Meskipun semua kliennya adalah agen Divisi 13, Han Xiao lebih suka untuk tidak bertemu langsung dengan mereka untuk berjaga-jaga. Dia bukannya mengandalkan Li Yalin untuk bertindak sebagai perantara.
Bahan-bahan dikirim langsung ke bengkel Han Xiao, dan dia membuat puluhan pisau retractable selama beberapa hari ke depan, menghasilkan cukup banyak pengalaman. Beberapa di antaranya dia gunakan untuk meningkatkan affinity mekanik ke tingkat tertinggi, sehingga mendapatkan titik bakat lain. Kembali di Divisi 13, kabar bahwa tim Li Yalin memperoleh seorang mekanik bernama Han Xiao, dan bahwa ia terbuka untuk perintah pribadi, menyebar seperti api. Akibatnya, jumlah pesanan yang diterimanya meroket, dan Han Xiao mendapati dirinya hampir tidak dapat memenuhi permintaan. Meskipun demikian, berkat ini, ia bisa mendapatkan banyak pengalaman setiap hari. Tidak seperti di kehidupan sebelumnya, tidak ada pesaing, jadi Han Xiao memiliki seluruh pasar untuk dirinya sendiri. Han Xiao hanya berniat menerima pesanan untuk retractable knife dan high explosive gunpowder, tapi dia membuat pengecualian untuk membuat mecha arm ringan untuk Li Yalin. Sementara retractable knife memang menjual seperti panekuk panas, Han Xiao tahu bahwa popularitasnya akan segera habis. Lagi pula, kebanyakan orang hanya membelinya karena kebaruannya. Selain itu, karena desainnya tidak terlalu rumit sama sekali, tidak akan aneh jika imitasi dan produk serupa muncul dalam waktu dekat. Karena itu, Han Xiao telah merencanakan untuk menggunakannya hanya untuk mendapatkan uang cepat. Secara relatif, bubuk mesiu yang memiliki daya ledak tinggi memiliki potensi yang lebih menjanjikan. Tidak hanya murah, tetapi juga sangat bermanfaat, dan menjadi barang habis pakai, klien akan terus kembali untuk mendapatkan lebih banyak. Lebih jauh lagi, tidak seperti pisau yang dapat ditarik, bubuk mesiu peledak tinggi tidak akan mudah ditiru. Segera setelah tutup peluru dibuka, serbuk mesiu akan bereaksi dengan udara untuk terbakar dan tidak meninggalkan jejak. Pada dasarnya tidak mungkin untuk dibuat tanpa cetak biru dan proses pembuatan untuk teknologi terkini planet ini. Han Xiao menggunakan uang yang ia peroleh dari retractable knife setiap hari untuk membeli sejumlah besar bahan untuk pembuatan bubuk mesiu yang mudah meledak. Dia hanya berencana untuk mendorongnya ke pasar setelah mengumpulkan persediaan. Suatu hari, ketika Lutua dan lelaki tua jangkung itu sedang menjalani sesi catur mereka, Han Xiao melihat lelaki tua jangkung itu dan mendatanginya. Apakah prostetik itu baik untuk digunakan? Dia bertanya, tersenyum. Tidak buruk, pria tua jangkung itu tertawa dan menggulung lengan bajunya. Lengan prostetik telah dilengkapi dengan lapisan kulit buatan, membuatnya tampak sangat realistis. Selama kamu menyukainya, jika perlu pemeliharaan, jangan ragu untuk datang kepada aku. Petik 2. Pria tua jangkung itu mengangguk dan bertanya, aku dengar dari lu bahwa kamu bergabung dengan Divisi 13. Ya, aku lakukan. Anak muda yang sangat menjanjikan. Lakukan yang terbaik untuk negara, dia bertepuk tangan. Han Xiao tersenyum dalam hati. Pria tua jangkung itu tidak tahu bahwa dia tahu siapa dia. Bekerja untuk Divisi 13 bukanlah rahasia besar untuk disimpan. Lagi pula, divisi itu memiliki sampul depan. Orang-orang biasa telah mendengar tentang Divisi 13, tetapi mereka hanya tahu itu sebagai sebuah perusahaan. Saat mereka berbicara, Han Xiao bertanya-tanya kapan lelaki tua jangkung itu akan berterus terang padanya dan apakah dia harus bertindak terkejut ketika dia melakukannya. Tiba-tiba, Feng Jun masuk ke bengkel dengan tergesa-gesa dan berkata kepada Han Xiao dengan ekspresi serius, ayo kita keluar untuk berbicara. Sebagai juru kunci Han Xiao, Feng Jun selalu membawa tim kecil di sekitar kompleks untuk memantau lokakarya, terutama untuk mengawasi setiap operator organisasi kriminal. Ketika mereka melangkah keluar, pria tua jangkung itu bertanya-tanya apa yang terjadi. Departemen penelitian mengawasi kamu. Han Xiao menyipitkan matanya. Maksud kamu apa? Departemen riset bertugas menciptakan senjata dan peralatan baru. Mereka memiliki kekuatan untuk melakukan penilaian risiko pada setiap peralatan yang kami gunakan. Menggunakan klaim bahwa retractable knife kamu berbahaya untuk digunakan, mereka menuntut agar kamu mengeluarkan cetak biru. Karena mereka memiliki hak untuk melakukannya, departemen lain tidak dapat ikut campur. Petik 2. Jadi mereka ingin cetak biru aku. Tugas beresiko. Benar-benar lelucon. Petik 1. Han Xiao mendengus dingin. Jika dia menyerahkan cetak biru untuk pisau yang dapat ditarik, mereka akan segera mulai memproduksinya secara massal. Feng Jun melanjutkan untuk memberitahu Han Xiao tentang perselisihan internal di Divisi 13. Departemen penelitian dan urusan internal sama-sama berada di pihak garis keras, dan pada dasarnya bermusuhan terhadapnya. Karena Departemen penelitian tidak menghasilkan banyak hasil selama beberapa tahun terakhir, anggaran mereka terus-menerus dipangkas setiap tahun. Di Divisi 13, kedudukan mereka bahkan lebih rendah daripada Departemen Logistik, itulah sebabnya mereka sekarang menargetkan cetak biru Han Xiao. Mereka benar-benar putus asa. Dan bagaimana jika aku menolak? Kamu akan masuk daftar hitam oleh mereka, dan itu akan mencerminkan catatan kamu. Hal baiknya adalah bahwa kamu bukan agen biasa, dan divisi sangat menghargai intel kamu, jadi itu seharusnya tidak menyebabkan kamu banyak masalah. Lagi pula, Departemen Penelitian tidak dapat benar-benar memaksa kamu karena posisi kamu. Petik 2.
Maka itu baik-baik saja. Aku tidak akan memberi mereka cetak biru, kata Han Xiao sambil menggelengkan kepalanya. Feng Jun tertawa getir. Dia datang mengetahui bahwa Han Xiao kemungkinan besar akan menolak. Meskipun retractable knife akan berakhir terlalu jenuh di pasaran, itu masih menghasilkan banyak baginya untuk saat ini. Tentu, Han Xiao tidak akan menyerah. Pria tua jangkung itu menelepon seseorang di divisi 13. Ketika dia mengetahui apa yang terjadi, wajahnya menjadi gelap. Banyak orang goblok yang serakah. Yang mereka lakukan hanyalah mengaduk omong kosong. Petik 2. Bahwa Han Xiao dapat mencapai hubungan yang bersahabat dengan divisi 13 adalah sesuatu yang dimainkan oleh lelaki tua jangkung itu. Sekarang, bagaimanapun, ada orang-orang di dalam divisi itu sendiri yang dengan kikuk merusak usahanya. Bagaimana jika Han Xiao menjadi benci pada divisi dan memutuskan untuk berkemas dan pergi? Kemudian, semua pikiran dan usahanya akan sia-sia. Empedu mereka. Luar biasa. Lialin sangat marah mendengar plot Departemen Penelitian, terutama karena dia khawatir tentang diskon 20%-nya. Ini adalah permainan para petinggi, kata Liao. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin juga singkirkan kepala Departemen Penelitian itu, usul Lambert dengan jelas saat dia memoles belati. Liao memberi kejutan. Paman, jangan katakan hal semacam itu. Petik 2. Yah, itu sepertinya salah satu cara untuk menyelesaikan masalah, gumam Lialin dengan pemikiran yang dalam, mengirim Liao ke ambang air mata. Bahkan jika kalian tidak ingin hidup, aku masih ingin hidup. Dia berpikir sendiri. Meskipun Han Xiao baru bergabung dengan mereka beberapa hari yang lalu, setelah operasi laba-laba hitam, ketiganya sepenuhnya menerimanya sebagai kawan mereka. Secara alami, mereka tidak senang mendengar kesulitannya. Mengapa tidak meminta pendapatnya secara langsung? Tanya Liao. Alamatnya sangat rahasia, dan teleponnya selalu mati. Cemberut Lialin. Siapa yang tahu di mana dia bisa? Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menyaksikannya menderita di tangan Departemen Penelitian? Petik 2. Tunggu, Lambert tiba-tiba menyela. Langkah kaki bisa didengar, dan beberapa detik kemudian, seorang wanita muncul di pintu. Hei, Lin, aku mendengar bahwa rekan setim barumu itu adalah pembuat onar. Wanita itu berambut pendek, dan kecantikan dalam dirinya sendiri. Namun, suaranya mengejek, dan dia memandang trio itu secara antagonis saat dia bersandar ke pintu dengan tangan terlipat. Kulit wanita itu sangat adil, dan bibirnya sangat merah, seolah-olah kelopak mawar. Dia memiliki temperamen genit, dan meskipun dia tinggi, kekuatan auranya tampaknya tidak pucat terhadap Lialin. Meskipun Lialin tidak diragukan lagi lebih cantik, wanita itu, tanpa diragukan lagi, lebih banyak memutar kepala daripada dirinya. Wajah Lialin langsung menggelap saat melihatnya. Vixensu, geramnya dengan gigi terkatup, kamu mencari pertengkaran. Disusu terkikik mengejek. Jika kamu berani. Disusu dan Lialin dikenal sebagai saingan yang dibenci. Darah buruk di antara mereka dapat ditelusuri kembali ke ketika mereka adalah sesama murid dojo di masa kecil mereka. Sementara Disusu selalu unggul dalam setiap tes dan pertarungan mereka, kinerja Lialin selalu rata-rata, dan dia selalu mudah dikalahkan olehnya. Bahkan sampai hari ini, Lialin kadang-kadang diingatkan tentang cara dia berpura-pura di depan semua orang dan bersikap baik padanya meskipun mereka saling membenci. Sementara semua orang akan memuji Disusu dan menawarkan bimbingannya, percakapan Lialin dengan tuan mereka selalu berakhir dalam beberapa kalimat, dan dia akan selalu memintanya untuk mengikuti contoh Disusu. Mengingat peristiwa-peristiwa itu selalu meredam suasana hati Lialin. Tuannya pada dasarnya memperlakukannya seperti anjing yang ditinggalkan dalam hujan. Keduanya akhirnya akan bergabung dengan divisi 13, tetapi hanya agar sejarah terulang kembali. Disusu selalu mengungguli tim Lialin, dan timnya menjadi as-ops rahasia. Yang paling dibenci Lialin adalah bagaimana Disusu sering datang untuk mengejeknya, dan cara dia memanggilnya, Lin. Menggerutu. Sejak kapan kita dekat? Disusu jelas melakukan itu dengan sengaja, dan sementara Lialin tahu ini, itu masih membuat dia gelisah. Hehe, Disusu tertawa lembut. Aku dengar kalian memiliki tambahan baru, jadi aku datang khusus untuk mencarinya. Di mana dia? Dia tidak bisa bersembunyi, kan? Petik 2. Dia tidak di sini, jawab Lialin dengan dingin. Enyah. Sepertinya aku sudah melakukan perjalanan yang sia-sia, tapi kurasa itu bisa dimengerti, karena dia sibuk dihancurkan oleh Departemen Penelitian. Lialin menatapnya. Cepat dan pergi. Sungguh tak berperasaan. Disusu cemberut. Bagaimanapun juga, kita adalah kekasih masa kecil. Dia melirik Liao sebelum melenggang pergi. Lialin sudah frustrasi, tetapi ketika dia berbalik untuk melihat Liao mabuk, amarahnya membengkak. Dia berdiri dengan tiba-tiba untuk meraih Liao di kerahnya. Apakah wanita cantik ini tepat di sampingmu tidak cukup, teriaknya. Kenapa kamu melihat Vixen itu?
Tetapi, tergagap Liao, dia tersenyum padaku. Lebih baik kamu memberiku jawaban yang bagus, apakah dia lebih cantik atau aku? Tanyanya dengan nada mengancam. Untuk beberapa alasan, Liao masih harus berpikir sejenak sebelum menjawab. Aku pikir bahwa Sister Susu lebih lembut daripada kamu. Liao, aku pikir otak kamu perlu penyesuaian. Membalikan longsoran jembatan suplex. Ketika Lambert dengan santai menyesap secangkir air di tangannya, ia mengangkat telepon untuk menelepon. Bawa dokter ke sini, spesialis tulang, lebih disukai. Departemen penelitian berharap Han Xiao menolak permintaan mereka. Bagi para mekanik, cetak biru seperti garis hidup mereka. Mereka tidak peduli dengan keuntungan pribadi Han Xiao, atau lebih tepatnya, itu sudah diduga, karena garis keras memusuhi dia sejak awal. Di mata mereka, memberi Han Xiao kesempatan untuk bekerja sama adalah langkah yang lembut, dan dia seharusnya dikurung dan dikendalikan. Di sisi lain, kaum konservatif justru berpikir sebaliknya. Mereka bersedia memberi Han Xiao manfaat dari keraguan karena dia tampak dapat dipercaya dan kooperatif. Mengapa menyebabkan keresahan dan permusuhan atas cetak biru peralatan pemula yang sederhana? Bagaimana jika dia tidak takut disiksa? Divisi 13 telah mencoba segala macam metode untuk menangkap anggota germinal yang ditangkap sebelumnya, tetapi penyiksaan jarang berhasil, dan 9 dari 10 akan memberikan informasi palsu yang berbahaya dan bukannya menguntungkan. Selain itu, Han Xiao adalah kasus yang benar-benar unik. Dengan demikian, kaum konservatif juga marah pada tekanan yang berusaha dilakukan oleh garis keras terhadap Han Xiao. Mereka melihat mereka sebagai sekelompok kentut tua yang sudah ketinggalan zaman. Waktu telah berubah, dan bakat sangat dibutuhkan, Divisi 13 seharusnya menghargai dia, bukan menekannya. Apakah tidak ada mekanik lain di divisi ini juga? Mencuri pekerjaan Han Xiao akan berdampak buruk pada divisi. Tahun berapa itu? Semua pembicaraan tentang kesetiaan dan apa yang tidak hanya berfungsi untuk mengusir prospek dan bakat mencari perlindungan. Jangan lupa bahwa 6 negara adalah penyebab utama penghancuran semua negara lain. Tidak mengherankan jika talenta asing ini bangkit dan memberontak. Sayangnya, karena Divisi 13 sangat terkotak, hanya petinggi akan dapat mengganggu tindakan Departemen Penelitian, tetapi mereka tampaknya hanya tertarik untuk terus mengamati sekarang. Departemen Penelitian menawarkan sejumlah besar uang tunai kepada para agen untuk retractable knife yang mereka beli dari Han Xiao, yang dilihat semua orang sebagai langkah rendah. Karena sebagian besar agen tidak mengetahui status khusus Han Xiao, sebagian besar merasa bahwa tidak masuk akal untuk menggertak mekanik biasa, dan mereka memutuskan untuk tidak menyerahkan pisau. Melakukan hal itu juga, dalam beberapa hal, tidak sopan kepada Han Xiao. Namun, masih ada beberapa yang menyerahkannya untuk mendapatkan uang. Korat adalah agen pertama yang melakukan kesepakatan dengan Departemen Penelitian. Dia meminta $30.000, 30 kali lebih banyak daripada tawaran pembukaan, dan Departemen Riset mengalah. Alasannya sederhana, uang itu sepadan. Sementara sebagian besar agen berpegang pada moral mereka, dia menertawakan mereka karena orang bodoh melewatkan kesempatan. Lagi pula itu hanya mekanik kecil, siapa yang peduli? Tunggu saja sampai Departemen Riset memproduksi secara massal jika kamu benar-benar menginginkannya. Di Departemen Penelitian, Luo Xuan dan Sekretaris Kepala sedang memeriksa pisau yang bisa ditarik. Luo Xuan, bisakah kamu mereproduksinya? Sepotong kue. Hal ini bahkan tidak dibuat dengan baik, plus, itu tidak dienkripsi. Petik 2. Lalu aku akan menyerahkannya padamu. Jika kamu dapat mengetahui cetak biru, aku akan menarik kamu ke departemen kami. Tentu saja, posisi kamu akan lebih tinggi. Petik 2. Mata Luo Xuan berbinar. Sejak kegagalannya atas lengan Misha, dia mulai merasa bahwa dia tidak memiliki masa depan dalam bidang logistik. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari atasan lagi, dia pasti akan bisa melampaui Han Xiao yang terkutuk itu. Kembali di bengkel, Han Xiao telah pindah ke gedung baru demi kenyamanan. Pengaturan itu membuat Luqian merasa lega karena semuanya masih canggung di antara keduanya. Suara mendesing. Uap panas menyembur keluar saat Han Xiao, yang mengenakan setelan tahan panas, membuka tutup tungku. Dia terus menggunakan sepasang penjepit besi untuk mengambil sepotong logam panas bercahaya dari dalam. Untuk saat ini, ada dua pilihan yang tersedia bagi Han Xiao untuk membuat retractable knife, molding atau stamping. Sementara kedua metode memiliki keunggulan mereka sendiri, yang terakhir memungkinkan untuk produksi massal dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, jadi Han Xiao lebih menyukainya. Nilai jual dari pisau yang dapat ditarik adalah kemampuannya untuk disembunyikan. Karena kepraktisan lebih penting daripada kualitas pengerjaan, Han Xiao tidak mau repot-repot menjelaskannya. Lembaran logam yang dia gunakan untuk stamping disediakan oleh Divisi 13, jadi itu kelas atas. Han Xiao telah memoles lembaran logam dengan semprotan kimia sebelum memasukkannya ke dalam tungku.
Setelah mengeluarkannya dari tungku, dia meletakkannya di bawah mesin stamping. Tentu saja, dia masih harus melakukan beberapa langkah lagi sebelum pisau selesai. Setiap retractable knife memberinya pengalaman 100-200, dan tingkat cetak biru itu sendiri telah ditingkatkan menjadi LV. 2. Memberikan produk akhir kualitas yang sedikit lebih tinggi. Ketika dia selesai, Han Xiao melangkah keluar dari pakaian tahan panas dan menyeka keringat di alisnya. Setelah memeriksa pisau yang baru dibuat, ia mulai mengerjakan beberapa pesanan bengkel. Di tengah jalan, telepon Han Xiao berdering. Dia mengambil teleponnya untuk melihat bahwa itu adalah Li Yalin. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Semua agen ingin membatalkan pesanan mereka. Petik 2. Apa yang terjadi? Han Xiao terkejut dengan berita itu. Departemen penelitian telah merekayasa balik pisau yang dapat ditarik, dan mereka mengumumkan bahwa mereka akan segera melanjutkan produksi massal dan membuatnya tersedia untuk semua orang. Meskipun semua orang bisa melihat betapa liciknya Departemen Riset, karena mereka akan diberikan pisau retractable gratis, itu wajar bagi mereka untuk ingin membatalkan pesanan mereka dengan Han Xiao. Profitabilitas retractable knife telah berjalan dengan sendirinya. Han Xiao duduk dalam pemikiran yang mendalam. Dia tidak mengira Departemen Penelitian akan begitu kurang ajar. Meskipun Han Xiao sudah tahu bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi, dia tidak mengharapkan mereka untuk mengambil tindakan begitu cepat. Meskipun menyerahkan cetak biru secara sukarela akan memberinya reputasi fraksi, ia tidak akan bisa mendapatkan pengalaman apapun. Bagaimanapun, mereka membuat lekuk rencana Han Xiao untuk menjadi lebih kuat. Han Xiao mengangkat teleponnya untuk menelepon Feng Jun. "Aku kira kamu sudah mendengar." Dia bertanya dengan suara rendah. Feng Jun menghela nafas. Departemen riset sangat banyak. Atasan bahkan belum memberi mereka izin, dan mereka sudah bocor bahwa mereka akan secara massal menghasilkan retractable knife. Petik 2. Han Xiao mengerutkan kening. "Isi aku dengan detailnya." Feng Jun melanjutkan untuk memberitahu Han Xiao tentang Korat dan Luo Xuan. Apakah Departemen Riset sudah memberikan pernyataan resmi? Belum. Wajah Han Xiao menjadi gelap. Sepertinya Departemen Riset bahkan tidak berniat memberikan penjelasan padanya. Bagaimana Departemen Penelitian berani bertindak adalah satu hal, tetapi para atasan benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Han Xiao berspekulasi bahwa alasan mereka belum memberikan atau menolak izin Departemen Penelitian adalah untuk menguji bagaimana dia akan bereaksi. Jika dia membiarkan Departemen Penelitian menginjak-injaknya, itu bisa menjadi lampu hijau bagi mereka untuk berhenti bermain baik dengannya. Tentu saja, itu adalah garis pemikiran yang ekstrim. Para petinggi pasti tidak akan berpihak pada kedua faksi. Selama aku tidak mendorong terlalu jauh, mereka harus bertindak sesuai dan memberikan kompensasi kepada aku. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Han Xiao. Ini bisa menjadi kesempatan aku untuk mendapatkan pengetahuan lanjutan. Namun, karena pengetahuan maju adalah rahasia besar, tidak akan begitu mudah untuk hanya menyebutkannya dengan santai. Sebuah rencana mulai diformulasikan dalam pikiran Han Xiao. "Rob aku di siang hari bolong. Aku akan mengajari kamu semua bahwa aku tidak mudah digertak." Di Departemen Penelitian. "Hehe, bagus sekali, bagus sekali." Sekretaris Kepala Departemen Penelitian itu penuh dengan pujian untuk Luo Xuan. Luo Xuan tersenyum polos, tetapi sebenarnya dia menekan kegembiraannya. "Kepala Departemen menganggapmu tinggi. Kami sudah meminta semua informasi dan dokumen yang diperlukan dari Departemen Logistik. Kamu sudah bisa dihitung sebagai staf kami." Petik 2. Bagaimana dengan promosi? Kepala Departemen secara khusus menginstruksikan bahwa kamu akan memimpin tim kamu sendiri. Izin kamu juga akan dinaikkan. Terus bekerja dengan baik dan tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan. Petik 2. Senyum Luo Xuan melebar. "Aku mendengar bahwa Han Xiao dihargai tinggi oleh atasan. Apakah akan ada masalah?" tanyanya. "Tenang, aku punya informasi orang dalam. Tidak ada yang bisa dia lakukan." Petik 2. Berita tentang konflik antara Departemen Penelitian dan Han Xiao menyebar ke seluruh divisi 13 seperti api. Ketika semua orang berpikir Han Xiao menjadi mekanik biasa, hasilnya tampak jelas. Selama beberapa hari berikutnya, Han Xiao tidak menunjukkan tanda-tanda tindakan, sehingga menjadi jelas bahwa dia, seperti yang diharapkan, memutuskan untuk menelannya. Meskipun demikian, masih tetap menjadi misteri mengapa Departemen Penelitian akan memilih anggota staf yang normal begitu banyak. Li Yalin juga menderita akibat insiden itu karena keterlibatannya dengan Han Xiao, dan sementara dia terus berusaha memanggil Han Xiao untuk berbicara dengannya, sambungan selalu gagal untuk dilewati. Tentu saja, Han Xiao tidak akan membiarkan semuanya berakhir seperti itu. Meskipun dia belum bergerak, itu karena persiapannya belum lengkap.
Han Xiao sebelumnya menghasilkan sekitar 100.000 dolar dari penjualan retractable knife, 30.000 dolar diantaranya digunakan untuk membeli bahan-bahan untuk bubuk mesiu yang memiliki daya ledak tinggi. Selama beberapa hari terakhir, dia telah menggunakan 30.000 dolar material lain untuk membuat sejumlah besar pisau yang dapat ditarik, secara total 100. Itu sudah cukup. Han Xiao baru saja selesai dengan pisau ke-100, dan dia pergi mencari peti untuk menyimpan semuanya sebelum meninggalkan divisi 13. Saat ancaman perang menjulang, senjata diatur secara ketat di 6 negara. Sebenarnya ilegal bagi warga sipil untuk memilikinya, itulah sebabnya Han Xiao menyingkirkan senjatanya sebelum memasuki kota. Meskipun demikian, ada pedagang senjata ilegal yang terletak di seluruh 6 negara. Vendor netral seperti ini diimplementasikan di galaksi sebagai cara bagi pemain untuk membeli peralatan dan intel saat mereka melakukan misi infiltrasi dan pembunuhan di negara-negara musuh. Tentu, Han Xiao tahu persis di mana vendor ini berada. Han Xiao menuju ke distrik 8 untuk mencari pedagang senjata bernama Masiusi. Masiusi adalah seorang agen untuk perusahaan Fabian, pusat kekuatan global di pasar senjata yang menjual segala sesuatu mulai dari senjata hingga jet. Di bawah meja, mereka bahkan melakukan bisnis dengan 6 negara sendiri dan tentara revolusi. Han Xiao dengan mudah menemukan Masiusi, yang lebih dari senang untuk menghiburnya ketika Han Xiao membuka peti pisau retractable di depannya dan mulai menjelaskan penggunaannya. Masiusi berpengalaman di pasar gelap, jadi dia langsung mengenali nilai retractable knife. Sementara senjata jarak dekat konvensional tidak banyak menghasilkan uang, kemampuan menyembunyikan retractable knife dan elemen kejutan pasti akan disukai oleh banyak orang. Han Xiao menyatakan keinginannya untuk menjual seluruh peti. Bisakah kamu menyediakannya untuk jangka panjang? Tanya Masiusi. Han Xiao terkekeh. Apakah kamu tertarik dengan cetak biru itu? Mata Masiusi membelalak. Cetak biru adalah barang yang sangat penting bagi mekanik. Mereka pada dasarnya memberi pemiliknya monopoli atas penemuan mereka. Sangat jarang seorang mekanik menawarkan untuk menjual salah satu cetak biru, jadi Masiusi tidak hanya terkejut tetapi juga gembira. Namun, karena dia adalah seorang salesman veteran, dia menekan kegembiraan yang mendidih di dalam. Sebutkan harganya, dia bertanya dengan santai. Ada 100 di sini. 5.000 masing-masing, dan aku akan menjual cetak biru seharga 1 juta. Petik 2. Masiusi terengah-engah. 5.000 masing-masing. 1 juta untuk cetak biru. Perampok saja, maukah kamu? Tidak ada tawar-menawar. Han Xiao yakin bahwa Masiusi akan menyetujui persyaratannya. Masiusi mengerutkan kening, tetapi setelah beberapa saat merenung, dia mengalah. Berurusan. Mampu mendapatkan cetak biru itu adalah kesempatan yang sangat menguntungkan untuk dilewatkan. Karena bank-bank dari masing-masing 6 negara tidak terhubung satu sama lain, web banking gelap adalah metode utama transaksi di dunia bawah. Tidak hanya diakses di seluruh dunia, tetapi juga sangat aman. Han Xiao melakukan verifikasi sidik jari untuk akun di tempat. Aku berharap dapat melakukan lebih banyak bisnis dengan kamu. Ini kartu VIP. Han Xiao mengambil kartu itu dari Masiusi dan menyimpannya. Membina hubungan baik dengan para pedagang senjata ini akan terbukti bermanfaat dalam jangka panjang karena dia tidak berencana untuk tinggal di divisi 13 selamanya. Kembali di divisi 13, Direktur Penelitian bertemu dengan Direktur Intelijen di lorong. Sepertinya kalian telah memilih untuk mendukung yang tidak berguna, ejek Direktur Penelitian. Dia menyerah dengan mudah karena sedikit tekanan. Ikuti saran aku, berhenti bermain baik dengannya. Petik 2. Untuk beberapa alasan, Direktur Intelijen tidak marah dengan kata-katanya. Dia hanya balas tersenyum. Semoga beruntung, jawabnya datar sambil menepuk pundak Direktur Penelitian. Direktur Penelitian bingung. Semoga berhasil. Maksud kamu apa? Tiba-tiba, teleponnya berdering. Kepala divisi sedang mencarinya. Dia dengan tergesa-gesa menuju ke kantor kepala sekolah. Ketua, kamu menelepon. Rencana kamu disetujui kemarin. The retractable knife akan dikreditkan ke departemen kamu. Petik 2. Direktur Penelitian sangat gembira mendengar berita itu. Terima kasih atas kepercayaanmu, Ketua. Ketua tertawa. Jangan cepat-cepat bahagia. Direktur Penelitian mengerutkan alisnya. Apa yang terjadi? Jika ini tentang Han Xiao, tidak akan ada masalah. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Petik 2. Oh, menurutmu begitu? Tanya sang kepala. Direktur Penelitian mengangguk. Baik. Tiba-tiba, kepala sekolah mengambil folder dan melemparkannya ke wajah Direktur Penelitian.
Untuk berpikir bahwa kamu akan menyalahgunakan kekuatanmu untuk menjual teknologi divisi untuk keuntungan pribadi. Sangat mengecewakan. Petik 2. Apa? Direktur penelitian bingung. Dia buru-buru bergegas mengambil dokumen di lantai, dan ketika dia membacanya, dia mulai gemetar. Laporan tersebut menyatakan bahwa cetak biru untuk pisau yang dapat ditarik telah bocor, dan, tentu saja, penemu pisau yang dapat ditarik harus bertanggung jawab untuk itu. Ini bukan salahku, serunya. Pasti anak nakal itu, Han Xiao. Dia jelas mencoba menjebak aku. Semua orang tahu bahwa cetak biru itu miliknya, tolong bantu aku membersihkan nama aku, Ketua. Petik 2. Laporan itu dengan jelas menyatakan bahwa Departemen Riset menemukan pisau yang dapat ditarik, jawab kepala itu dengan dingin. Itu adalah tanggung jawabmu. Direktur penelitian merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Petinggi telah memilih untuk mendukung Han Xiao. Alasan mengapa vonis pada proposal mereka tertunda begitu lama adalah hanya karena atasan ingin menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan Han Xiao. Dan Han Xiao berhasil memainkan semua orang. Dengan membocorkan cetak biru, ia bertanya pada para petinggi, inilah alasan yang kamu butuhkan. Apakah kamu ingin membantu aku atau tidak? Petik 2. Meskipun mereka tidak mengira Han Xiao akan kembali dengan cemerlang untuk menjebak Departemen Penelitian, mereka lebih dari bersedia untuk membantunya untuk menenangkannya. Lagi pula, mereka memang ingin melanjutkan kerjasamanya. Awalnya, Retractable Knife Han Xiao akan menjadi eksklusif untuk Divisi 13, bahkan jika itu berarti bahwa ia sendiri memiliki monopoli atasnya, tetapi berkat keserakahan Departemen Penelitian, Retractable Knife sekarang akan muncul di tangan orang lain juga. Sementara tindakan Han Xiao mungkin sedikit ekstrim, para atasan rela mengabaikannya. Cetak biru itu memang seharusnya menjadi miliknya. Tentu saja, jika itu adalah agen normal, mereka tanpa ragu akan mengirimnya ke pengadilan militer dan mengeluarkannya dari Divisi 13. Identitas unik Han Xiao yang menghentikan mereka untuk melakukannya. Intel yang ia miliki benar-benar terlalu berharga. Bagaimanapun, dia belum keluar sepenuhnya dari barisan. Selain itu, penting untuk menampilkan keadilan divisi kepada semua orang. Pada titik ini, wajah direktur penelitian telah menjadi sangat pucat. Dia sangat menyesal telah mencoba memilih Han Xiao. Sementara kejahatan, itu sendiri tidak serius sampai hukuman mati, karirnya pada dasarnya sudah berakhir. Han Xiao, kamu bajingan. Dia berteriak dalam hati. Ketika berita tentang direktur penelitian didakwa menjual senjata secara ilegal, semua agen di Divisi 13 dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Fakta bahwa dia tidak segera dihukum berat mengisyaratkan bahwa ada lebih banyak seluruh kejadian daripada yang dilihat. Tidak butuh waktu lama bagi agen untuk menyatukan 2 dan sampai pada kesimpulan yang tidak dapat dipercaya bahwa Han Xiao telah mengatur semuanya. Sebelumnya, mereka mengira Han Xiao diam karena mengalah, tapi kalau dipikir-pikir, itu hanyalah ketenangan sebelum badai. Apakah dia benar-benar menjebak direktur penelitian? Empedunya. Tapi bukankah itu berarti bahwa atasan mendukungnya? Apa yang sulit dipercaya oleh semua orang adalah bahwa Han Xiao benar-benar bebas dari hukuman. Ini menyebabkan banyak spekulasi mengenai identitas aslinya muncul. Dan orang yang paling senang mendengar berita itu tidak lain adalah Li Yalin, yang dibenarkan dari semua penampilan aneh yang orang berikan di sini karena hubungannya dengan Han Xiao. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencari Disusu dan menertawakannya. Namun, Disusu tidak sedikit pun marah padanya. Sebaliknya, dia lebih asik dengan minatnya yang baru ditemukan pada Han Xiao. Siapa sebenarnya rekan setim baru Lin Lin? Direktur penelitian hanya diberi peringatan ketat untuk saat ini, dan, karena tidak dapat menyentuh Han Xiao, anak buahnya menderita beban kemarahannya. Tentu saja, Luo Xuan tidak selamat. Alih-alih promosinya yang dijanjikan, apa yang ia peroleh adalah penurunan pangkat pada posisi anggota staf biasa. Sialan, mengutuk Luo Xuan. Jika dia tahu hal-hal akan berubah seperti ini, dia akan patuh melanjutkan di Departemen Logistik. Sekarang juga sudah terlambat, karena Direktur Logistik bahkan tidak mau memberinya audiensi. Ini tidak adil. Mengapa mereka ingin melindungi Han Xiao? Bagaimana dia lebih baik dari aku? Luo Xuan dibutakan amarah. Keesokan harinya, Han Xiao menerima kabar dari Feng Jun bahwa atasan ingin mendiskusikan masalah penyelesaian dengannya. Akhirnya, kesempatan bagi Han Xiao untuk bernegosiasi telah datang. Han Xiao tahu bahwa di masa depan, garis keras tidak akan dengan ceroboh mengambil tindakan terhadapnya lagi, jadi itu mungkin satu-satunya saat ia akan bisa mendapatkan pengetahuan lanjutan. Han Xiao tiba di markas dengan topengnya seperti biasa untuk bertemu dengan Feng Jun.
Feng Jun membawanya ke kantor kepala tempat 3 orang menunggu, kepala sendiri, direktur penelitian, dan seorang lelaki tua yang berhadapan dengan jendela kaca. Gu Hui, kepala pertahanan strategis Star Dragon, memperkenalkan sang kepala. Han Xiao menyipit. Itu nama yang akrab, tetapi dia tidak bisa mengingat di mana dia mendengarnya. Seseorang ingin melihatmu, lanjut Gu Hui dengan suara rendah. Pria tua itu berbalik dan tersenyum pada Han Xiao. Keterampilan akting Han Xiao segera menendang. Tinggi, orang tua. Pria tua jangkung itu tertawa kecil. Itu pasti kejutan. Siapa sebenarnya kamu? Tanya Han Xiao sambil mengangguk kosong, mirip dengan bagaimana dia pernah bertindak kembali di organisasi kriminal. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa aku memiliki kekuatan di divisi 13. Petik 2. Heh, jangan gugup sekali. Aku sudah memperhatikan kamu sejak saat itu. Kamu memberi aku kesan yang cukup baik. Petik 2. Misi selesai. Ketika Han Xiao menghapus kebingungan dari wajahnya, pria tua jangkung itu memperhatikannya sejenak sebelum perlahan berkata, katakan padaku, bagaimana kamu ingin masalah ini diselesaikan? Aku hanya ingin kompensasi, kata Han Xiao dengan tenang. Bukankah uang yang kamu dapatkan dari menjual cetak biru kompensasi yang cukup? Direktur penelitian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan apa-apa. Han Xiao menatapnya. Kalau bukan karena kamu mencoba mencuri cetak biru aku akan bisa menghasilkan lebih banyak uang. Dan jika kamu bahkan mencoba bertanya dengan baik, aku mungkin bahkan menjualnya ke divisi. Tetapi tanyakan pada diri kamu, apakah kamu? Petik 2. Direktur penelitian tidak bisa membalas. Kompensasi seperti apa yang kamu inginkan? Tanya Gu Hui. Han Xiao pura-pura menghela nafas dan pura-pura merenung sejenak sebelum menjawab, aku tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi. Itu sudah pasti. Bagaimanapun, bahkan jika Han Xiao hanya memilih untuk menjual barang-barangnya secara pribadi, dia masih akan hanya menjual ke agen divisi 13 sendiri. Meskipun jumlahnya tidak akan sebanyak jika diproduksi secara massal, mereka tetap hanya menguntungkan divisi tersebut. Selain itu, bagaimana jika cetak biru yang lebih berharga berakhir bocor? Dan, lanjut Han Xiao sambil mengusap dagunya. Aku ingin melihat pengetahuan mekanik tingkat lanjut. Pria tua jangkung itu mengerutkan alisnya. Apakah itu kebetulan, atau apakah Han Xiao sudah merencanakan untuk memintanya sejak awal? Pengetahuan mekanik tingkat lanjut sangat rahasia di Star Dragon, dan hanya dapat diakses dengan izin level 5 atau lebih tinggi. Di galaksi, persyaratan yang setara adalah reputasi terhormat. Masing-masing dari 6 negara dan organisasi kriminal memiliki berbagai jenis pengetahuan tingkat lanjut, tetapi hanya yang paling terpercaya dan berhak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkannya. Meskipun Han Xiao tampak tenang dan tegas di luar, dia sebenarnya sangat gugup. Permintaan seperti itu biasanya tidak mungkin diminta. Sekarang, semuanya tergantung pada pria tua jangkung itu. Mengapa pengetahuan lanjut? Hanya penasaran. Petik 2. Setelah 5 menit keheningan yang tegang, lelaki tua jangkung itu memutuskan. Saat dia menatap tajam ke mata Han Xiao, dia perlahan berbicara, baiklah, aku akan membiarkannya. Han Xiao langsung diliputi rasa lega dan gembira, tetapi dia menekan emosinya. Tiba-tiba, direktur penelitian menyela, tunggu. Pengetahuan lanjutan membutuhkan izin level 5. Ini melanggar aturan. Petik 2. Mulut Han Xiao berkedut. Jika bajingan ini berani merusak rencanaku, aku akan mengalahkannya. Apa yang kamu sarankan? Tanya Gu Hui sedih. Aturan adalah aturan. Meskipun kamu, senior, tidak masalah dengan itu, aku hampir tidak berpikir bahwa yang lain akan setuju. Petik 2. Pria tua jangkung itu menyeringai. Apakah kamu mengancam aku? Aku tidak akan berani, jawab direktur penelitian tanpa basa-basi. Ada 2 tingkat hierarki di divisi 13. Selain 13 kepala seksi, ada juga komite yang lebih tinggi yang terdiri dari ketua dan pejabat tinggi lainnya yang memiliki pengaruh besar di Star Dragon. Pria jangkung dan tua itu tidak lain adalah salah satu anggota berpangkat tinggi, dan dia adalah pemimpin kaum konservatif. Secara alami, garis keras memiliki pendukung yang sama kuatnya, itulah sebabnya kepala penelitian berani berbicara. Kata-kataku saja sudah cukup, kata pria tua jangkung itu dengan jelas. Kepala penelitian mengertakkan giginya. Tiba-tiba, matanya menyala. Kalau begitu, aku sarankan hanya memberinya waktu setengah jam untuk menjelajah. Dia bahkan tidak memiliki izin yang tepat. Petik 2. Gu Hui dan pria tua jangkung itu bertukar pandang. Ini saran yang adil. Selain itu, Han Xiao sendiri hanya meminta untuk melihat-lihat. Kami akan memberimu 1 jam, kata Gu Hui. Kepala penelitian bersukacita diam-diam. Bahkan 1 jam pun tidak akan cukup waktu untuk memeriksa sepertiga dari pengetahuan tingkat lanjut. Namun, jauh di lubuk hati, Han Xiao tertawa. 1 jam. Lihat aku mengambil 1 menit dengan poin bakat aku.
Dia harus menggigit bibirnya agar tidak menyeringai. Tenang, tenang. Pengetahuan lanjutan dilindungi dengan enkripsi multilayer yang sangat aman. Kode untuk membuka kuncinya adalah serangkaian gabungan lebih dari 100 string 48 digit yang disegarkan terus-menerus. Konten itu sendiri hanya dapat diakses dengan menggunakan terminal khusus. Han Xiao dibawa oleh Gu Hui untuk naik lift ke ruang bawah tanah rahasia. Ketika pintu lift terbuka, Han Xiao disambut oleh pemandangan lorong logam terang yang dipenuhi dengan kamera pengintai di kedua sisi. Meskipun tidak ada penjaga, koridor itu penuh dengan detektor logam dan laser merah, dan ada senjata yang disembunyikan di balik dinding. Mereka akan aktif secara otomatis setelah entry yang tidak sah. Itu adalah benteng dengan sendirinya. Berapa banyak yang kalian habiskan di koridor ini? Beberapa miliar, jawab Gu Hui dengan tenang. Han Xiao mendengus pelan. Terminal adalah komputer Star Dragon yang paling canggih. Jumlah data yang dapat diproses hanya dalam 1 detik saja dapat membebani komputer biasa. Itu berisi semua rahasia teratas bangsa. Han Xiao menduga bahwa bahkan jika dia memaksimalkan bakatnya, komputasi, itu tidak akan cukup untuk meretas firewall terminal. Butuh 5 menit untuk berjalan melintasi seluruh lorong, dan, ketika mereka mendekati ujungnya, sebuah ruangan berbentuk bola muncul dalam pandangan Han Xiao. Sebuah lorong transparan menghubungkan lorong dengan pusat bola di mana layar bisa dilihat. Ada juga panel yang terhubung dengan mouse dan keyboard. Ini adalah antarmuka terminal. Ketika mereka melangkah ke dalam ruangan, Han Xiao memperhatikan bahwa sebenarnya ada serat optik yang tak terhitung jumlahnya dan komponen komputer yang tampak canggih diletakkan di dalam kaca. Seluruh ruangan sebenarnya adalah terminal. Han Xiao, bagaimanapun, tidak terkesan. Mengapa udara di sini sangat basi? Apakah kalian lupa ventilasi atau sesuatu? Petik 2. Mata Gu Hui berkedut. Dia menenangkan dirinya dan menjawab, itu antarmuka. Persiapan telah dilakukan. Kamu tidak akan dapat mengakses informasi lain apapun selain dari pengetahuan tingkat lanjut. Demi protokol, aku akan mengingatkan kamu bahwa kami akan menonton, dan kamu sebaiknya tidak mencoba sesuatu yang lucu. Petik 2. Aku mengerti, aku tidak akan membuatmu tertawa. Han Xiao mengangguk dan mulai berjalan ke panel. Terminal meminta input pencarian, jadi dia mengetikkan pengetahuan lanjutan, dan beberapa hasil muncul di layar. Esper Advanced Knowledge, DNA, tingkat energi yang diperkuat. Esper Advanced Knowledge, DNA, penguatan kontrol. Pugilis Advanced Knowledge, Shockwave Burst. Pugilis Advanced Knowledge, kontrol gelombang. Di galaksi, pohon bakat diberi nama sedikit berbeda untuk setiap kelas, pohon pengetahuan mesin untuk mekanik, pohon penguasaan Ki untuk pugilis, pohon DNA untuk esper, pohon pengetahuan ejaan untuk penyihir, dan pohon kemampuan psikis untuk paranormal. Pugilis berfokus pada kekuatan dan pertempuran, dan mereka mempraktikkan seni Ki. Beberapa keterampilan mereka termasuk energi burst yang cukup jelas, dan wavedas yang memungkinkan menghindari serangan sesaat. Meskipun para pugilis di seluruh alam semesta mempraktikkan dan menggunakan berbagai jenis ajaran dan teknik, semuanya berpusat pada penggunaan Ki. Esper jauh lebih unik, karena masing-masing dari mereka memiliki jenis kekuatan supernatural yang berbeda. Kekuatan Esper ditentukan oleh pertumbuhan DNA mereka. Dengan menaikkan level bakat mereka, kendali mereka terhadap kekuatan mereka akan meningkat, kekuatan, kecepatan, kontrol, del. Misalnya, Magneto, ketika ia masih muda, hanya dapat melakukan kontrol atas benda-benda kecil seperti koin. Namun, seiring kekuatannya berkembang, ia menjadi mampu memindahkan seluruh stadion dan akhirnya bahkan mengendalikan medan magnet bumi. Dengan waktu yang cukup, potensi Esper dapat dikatakan tidak terbatas. Tentu saja, dua Esper dengan kekuatan super yang sama mungkin tidak perlu menggunakannya dengan cara yang sama. Misalnya, tidak semua pengguna listrik dapat saling meniru prestasi dan aplikasi manipulasi listrik satu sama lain. Hingga taraf tertentu, di galaksi, setiap pemain harus memilih untuk mengkhususkan. Layar sebelum Han Xiao menyala. Garis bawah garis bawah garis bawah. Pengetahuan mekanik lanjutan, komposisi bahan lanjut. Ini adalah pengetahuan persenjataan. Meskipun kelihatannya hanya ada satu pengetahuan tingkat lanjut yang cocok untuk mekanika tersedia, Han Xiao cukup senang memilikinya. Sekarang, tidak ada seorang pun di Star Dragon yang bisa menghentikan aku. Han Xiao menekan masuk tanpa ragu-ragu. Segera, kolom teks dan diagram kompleks melintas di layar. Garis bawah garis bawah. Pengetahuan lanjutan terdeteksi. Komposisi bahan lanjut. Gunakan 2 poin bakat untuk belajar. YT. Iya nih. Han Xiao mulai menjadi pusing karena semua pengetahuan di layar mulai menyebar ke otaknya. Garis bawah garis bawah garis bawah. Belajar sedang berlangsung, jangan batalkan. 1%, 12%, 37%.
Meskipun seluruh proses hanya membutuhkan beberapa detik, rasanya jauh lebih lama bagi Han Xiao. Tiba-tiba, Han Xiao melemparkan kepalanya ke belakang. Unggahan telah selesai dengan sukses. Garis bawah garis bawah garis bawah. Keberhasilan. Kamu telah belajar komposisi bahan lanjut membuka kunci bakat senjata canggih. LV 20 misi kemajuan mekanik pemula selesai. Sekarang kamu dapat memilih salah satu dari 3 kemajuan berikut, Canon Master, Teknisi, atau Warmachain. Ini adalah 3 jalur yang tersedia untuk mekanika, dan memilih satu adalah keputusan yang tidak dapat diubah. Canon Masters berspesialisasi dalam pemboman jarak jauh dan artileri berat. Pada tingkat yang lebih tinggi, mereka memiliki daya tembak yang menakutkan. Sudah umum diketahui di galaksi bahwa kunci untuk menang atau kalah melawan Canon Masters berada dalam jangkauan. Jika Canon Master musuh berada dalam jarak 100 meter, jangan ragu, tuntut dia. Namun, jika jaraknya lebih dari 1000 meter, akan lebih bijaksana untuk melanjutkan dengan hati-hati. Dan jika dia berjarak 3000 meter, ya, itu belum akan menjadi akhir dunia, tetapi lebih jauh dan semoga sukses, sobat. Warmachines, di sisi lain, menggunakan senjata tempur canggih secara teknologi untuk bertarung dari jarak dekat. Dari bioarmor hingga mobile suit, ada banyak cara bagi Warmachines untuk memuaskan dahaga mereka dalam pertempuran jarak dekat. Namun, bila dibandingkan dengan teknisi, kedua jalur ini menjauhi esensi sebenarnya dari penemuan mekanik. Lebih dari 80% cetak biru adalah eksklusif untuk teknisi, jadi memilih salah satu jalur berarti kehilangan kemampuan untuk membuat banyak roda gigi dan mesin tingkat tinggi. Yang menarik adalah bahwa mereka lebih unggul dari teknisi dalam pertempuran dan, bagi sebagian besar, lebih menyenangkan untuk dimainkan. Lagi pula, kebanyakan orang menganggap kelas manufaktur itu membosankan. Teknisi selalu kelas yang paling tidak populer, sampai versi 3.0. Di galaksi, Han Xiao telah mengambil alih seorang teknisi, lebih memilih mereka dari 2 jalur lain, jadi dia sudah menetapkan pikiran pada jalur teknisi sejak awal. Garis bawah garis bawah garis bawah. Selamat, kamu telah berhasil dalam peningkatan kelas. Han Xiao bisa merasakan kekuatan misterius yang tak terlihat melilit tubuhnya. Kamu sekarang adalah seorang teknisi LV. 1. 30 STR, 1 DEX, 1 END, 3 INT. 3 poin atribut diperoleh. 1 talent point raih. Kamu telah menyelesaikan kemajuan pertama. Peningkatan stat ketahanan meningkat. 1 daya tahan sama dengan 15 max HP. 1 daya tahan sama dengan 18 stamina. Meskipun dari awal hingga akhir tidak ada yang terjadi di mata Guhui dan yang lainnya, perubahan luar biasa telah terjadi dalam tubuh Han Xiao. Saat ini, kekuatan misterius yang menyelimutinya tidak hanya memberinya kekuatan baru, itu membangkitkan energi yang terbaring di dalam selnya sendiri, menyebabkannya beresonansi. Tiba-tiba, antarmuka menyala. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah memperoleh afinitas energi, logam. Kamu telah memperoleh kemampuan baru, kehadiran pikiran. Kamu telah mempelajari teknik pelatihan energi. Kamu telah mempelajari affinity mekanik menengah. Kamu telah mempelajari cetak biru, paduan platinum khusus. Ketika proses itu berakhir, Han Xiao merasa seolah-olah tubuhnya telah sepenuhnya direnovasi. Dia sekarang bisa melihat dengan sangat jelas bintik-bintik kecil debu pada keyboard, dan bahkan dengungan arus yang sebelumnya tidak terlihat yang mengalir di seluruh ruang lingkup kaca sekarang jelas terdengar olehnya. Aku melakukannya. Han Xiao membuka tab informasi karakter. Garis bawah garis bawah garis bawah. Nama, Han Xiao. Ras, manusia, berbasis karbon. Model, NPC, hitungan mundur peluncuran, 138 hari, 3 jam dan 51 menit. Level, 21. Pengalaman, 181.000. Kelas utama, LV. 10 mekanik pemula LV. 1 teknisi apprentice 0/50.000. Kesehatan, 670/670. Stamina, 854/854. Atribut, 31 STR, 18 Dex, 38 N, 32 INT, 1 MYS, 5 C, 1 Look. Stat point yang belum ditentukan, 3. Energi, 160/160 LV. 3. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Baru, jenis energi, magnetik, memberikan bonus untuk mesin afinitas. LV 1, 10 energi, STR plus 1, Dex, plus 1, N plus 1, INT plus 1, Max Stamina plus 20, kerusakan mesin plus 1%, kecepatan kerajinan plus 1%. LV
2. 50 energi STR plus 3, Dex, plus 2, N plus 3, INT plus 1, Max Stamina plus 50, kerusakan mesin plus 2%, kecepatan kerajinan plus 2%. LFV 3. 100 energi STR plus 3, Dex, plus 3, N plus 5, INT plus 2, Max Stamina plus 100, kerusakan mesin plus 3%, kecepatan kerajinan plus 3%. Tingkat energi, 98-104. Grade, kelas E Superhuman. Akhirnya kamu telah mengambil langkah transendensi pertama. Jangan terlalu penuh dengan diri kamu sendiri, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Spesialisasi, fokus tinggi perlawanan mental lebih rendah pekerja keras. Baru kehadiran pikiran, 5 INT. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kemampuan kelas. Mesin dasar afinitas LFV, 5. Pemeliharaan dasar LFV, 10. Peningkatan dasar LFV, 10. Pemurnian dasar LFV, 1. Kelebihan LFV, 1. Cetak biru, Sky Swallow Glider LFV, 1. Cetak biru, Prosthetic Limb LFV, 1. Cetak biru, lengan mekanik ringan LFV, 1. Cetak biru, Rover LFV, 1. Cetak biru, ledakan tinggi LFV, 3. Cetak biru, pisau ditarik LFV, 2. Baru, afinitas mekanik menengah LFV, 1 plus 2% kuantitas produksi plus 2% kecepatan produksi. Baru, Strength LFV, 1. Biaya, 3 energi, 15 stamina. Cooldown, 12S. Selama 2 detik, memungkinkan gerakan instan dalam radius 3 meter. Memberikan 15% bonus kecepatan menembak selama durasi skill. Hanya bisa digunakan saat dilengkapi dengan pistol. Keterampilan ini dapat diaktifkan bahkan jika kamu berada di peluru terakhir kamu. Baru, cetak biru, platinum alloy. Grade, hijau. Bahan ini dibuat dengan teknologi canggih. Ini memiliki duktilitas tinggi dan cocok untuk membuat baju besi dan berbagai mesin. Persyaratan kerajinan, pemurnian dasar LFV. 5. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kemampuan lainnya. Basic Combat LFV. 10 plus 10% kerusakan barehanded 2 STR, plus 1 N. Pemotretan dasar LFV. 8 plus 8% akurasi, mulai. Grappling LFV. 5 plus 7% penghitung melee, plus 10% kerusakan barehanded. Tujuan tepat LFV. 1 plus 3% akurasi, mulai, plus 2% tingkat kritis, mulai. Operasi khusus tempur LFV. 1 plus 6% tingkat kritis huru hara, plus 4% kerusakan barehanded. Mencuri LFV. 1. Baru. Teknik pelatihan energi plus 10 energi 0 per 80 kali, setiap penggunaan membutuhkan biaya 800 pengalaman dan 500 stamina. Garis bawah garis bawah garis bawah. Poin bakat, 16. Pohon bakat kelas. Garis bawah garis bawah garis bawah. Persenjataan. Majelis dasar LFV. 1, 0 per 1. Teknik mesin dasar LFV. 2, 0 per 1. Bionik dasar LFV. 2, 0 per 1. Pengetahuan senjata dasar LFV. 1, 0 per 1. Pengetahuan materi dasar LFV. 1, 0 per 1. Baru. Komposisi bahan lanjut LFV. 1, 0 per 2. 14 talenta tidak dipelajari. Garis bawah garis bawah garis bawah. Energi. 20 talenta tidak dipelajari. Garis bawah garis bawah garis bawah. Manipulasi. 20 talenta tidak dipelajari. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Reputasi. Organisasi kriminal, benci -1000. Star Dragon SDI, Divisi 13 Netral 300 per 1000 level izin 1. Legenda, 0. 180.000 pengalaman, 45.000 dari misi laba-laba hitam, dan sisanya sebagian besar terakumulasi dari upaya Han Xiao dalam kerajinan tanpa lelah membuat pisau yang dapat ditarik dan bubuk mesiu yang sangat meledak. Saat ini, kedua cetak biru berada di LFV 2 dan LFV 3 masing-masing. Karena murah dan mudah dibuat, mereka jauh lebih mudah untuk naik level dibandingkan dengan cetak biru lainnya seperti Lightek Meshaam atau Rover. Sebulan telah berlalu sejak Han Xiao tiba di ibu kota barat. Sejak itu, Han Xiao telah mendapatkan total 200.000 pengalaman, yang setara dengan sepertiga dari apa yang telah dia dapatkan kembali dalam tugas 6 bulan dengan organisasi kriminal. Sekarang,
dengan lebih dari $1.500.000 dalam kepemilikannya, keuangan adalah yang paling tidak menjadi perhatian Han Xiao. Kemajuan kelas 1 adalah pengubah permainan terbesar karena memberi pemain atribut energi. Han Xiao dengan ringan menekan ibu jarinya ke jari telunjuknya. Begitu dia melakukannya, indeksnya diselimuti oleh semacam udara yang tak terlihat. Rasanya mirip dengan arus yang lemah, dan Han Xiao bisa melihat bahwa itu adalah daya tarik. Magnetisme adalah salah satu atribut yang bisa dikhususkan seorang mekanik. Dari segi perang, ia tidak sekuat atribut api atau petir yang merusak. Alih-alih, penggunaan utamanya adalah dalam memperkuat mesin Affinity dari mekanik. Pada akhirnya akan memungkinkan untuk kerajinan otomatis. Atribut energi tidak terbatas hanya pada unsur-unsur alami. Sebaliknya, mereka dapat dianggap lebih sebagai konsep tentang bagaimana setiap kelas menggunakan energi. Sebagai contoh, atribut energi untuk paranormal adalah roh. Lebih lanjut, atribut energi juga dapat dipupuk dan diubah. Sebagai contoh, seorang pugilis yang mengolah berbagai teknik akan dapat memahami kecepatan angin, kekuatan api, atau kekerasan besi, del. Berpikir abstrak dan mesin menengah afinitas cukup jelas, sedangkan Strength adalah keterampilan bertahan aktif. Jika Han Xiao memilih jalur Canon Master, dia akan mendapatkan 3 keterampilan baru. Namun, ia hanya mendapatkan 1, Strength keterampilan bertahan. Han Xiao sama sekali bukan pengecut yang tidak berani menghadapi musuh secara langsung, tetapi dia memang lebih memilih keterampilan 2 sifat seperti ini yang dapat digunakan baik ofensif dan bertahan untuk yang mencolok dan kerusakan lainnya. Lebih jauh lagi, mendapatkan amunisi tanpa batas, meskipun bersifat sementara, dapat terbukti bermanfaat. Teknik pelatihan energi adalah keterampilan umum yang diperoleh setelah kemajuan pertama. Itu adalah tipe keahlian khusus, pertumbuhan, yang tidak memiliki sistem level. Sebaliknya, efeknya dapat ditingkatkan melalui penggunaan berulang praktik yang menghabiskan pengalaman, dan setiap penggunaan meningkatkan energi karakter, hingga keterampilan menetapkan batas penggunaan. Atribut energi pengguna memainkan peran penting dalam efektivitas pelatihan. Sebagian besar teknik pelatihan terkait energi memanfaatkan sistem pertumbuhan semacam itu. Energi memang merupakan bagian integral dari superhumans. Ini sangat menentukan tingkat karakter dan tingkat kekuatan karakter. Level awal dari tahap energi adalah sebagai berikut. LV 1-10, LV 2-50, LV 3-100, LV 4-200, LV 5-400, LV 6.000. Tidak hanya mencapai level energi berikutnya memberikan statistik bonus setiap pemain, ada juga manfaat tambahan yang bisa dibuka saat mencapai level tertentu. LV 1 adalah tolok ukur yang T3L4 nanogram, dan sementara Hila hanya LV 30, tingkat energinya sudah mencapai 500 auna, kira-kira 5 kali lebih banyak dari Han Xiao. Salah satu alasannya adalah sistem teknik pelatihan energi. Platinum Alloy adalah cetak biru tipe bahan baru yang diperoleh melalui komposisi bahan lanjut. Paduan itu sendiri berwarna hijau, dan sangat cocok untuk membuat baju besi karena kekokohannya. Persyaratan kerajinannya adalah LV 5 pemurnian pemula. Dari 180.000 pengalaman yang ada, Han Xiao memutuskan untuk menghabiskan 25.000 untuk mencapai LV 10 agen. Ini memberinya sejumlah statistik 2 STR, 2 DEX, 3 END, 1 CHA, serta 1 titik bakat dan 1 titik stat yang dapat ditentukan. Garis bawah. Kemajuan terdeteksi. Hapus kelas sipil. YT. Kelas sipil hanyalah salah satu kelas awal default untuk karakter baru. Ini berfungsi sebagai kelas tutorial yang bisa dihapus setelah kemajuan pertama. Pengalaman yang dimasukkan pemain ke dalam kelas sipil akan dikembalikan setelah dihapus, kecuali jika pemain yang tidak mengetahui telah memaksimalkannya. Hapus, kurasa, gumam Han Xiao pada dirinya sendiri. Tidak ada ruginya untuk menghapusnya. Kelas sipil kemudian menghilang dari jendela informasi, membiarkannya hanya mencerminkan level maksimum agen serta level karakter Han Xiao di level 21. Selanjutnya, Han Xiao memasukkan 45.000 poin pengalaman lagi untuk dinaikkan pemotretan dasar ke LV 10, yang memberinya 10% akurasi, 2 DX, dan titik bakat lainnya. Singkatnya, Han Xiao baru saja menghabiskan 70.000 poin pengalaman, tapi dia masih perlu menyimpan 64.000 untuk teknik pelatihan energi, meninggalkannya dengan "Yuk, beri aku waktu." 47.000 poin pengalaman lainnya. Aku akan menyimpannya untuk saat ini, gumam Han Xiao, menyesali betapa cepatnya poin-poin pengalaman menghilang. Untung baginya, masih ada bubuk mesiu yang bahan peledaknya tinggi. Itu akan memastikan aliran pengalaman yang stabil ke depan. Ketika waktu sudah habis, Gu Hui segera mengantar Han Xiao kembali ke atas, tempat Feng Jun telah menunggu. Tiba-tiba, Han Xiao teringat sesuatu. Oh,
Benar. Aku mendengar bahwa itu adalah seorang pria bernama Korat yang membangkitkan insiden ini. Bantu aku menyampaikan kabar bahwa aku tidak akan menjual apapun kepada orang ini. Petik 2. Feng Jun meringis. Apakah kamu pikir aku seorang utusan atau sesuatu? Han Xiao mengangkat alis. Bukan begitu. Feng Jun membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Baik, terangnya. Dia bilang dia daftar hitam aku. Korat tertawa dingin, sepertinya tidak terpengaruh. Selama ini, dia hanya mementingkan keuntungan pribadi, dan dia tidak melihat bagaimana Han Xiao bisa mengancamnya. Dengan resolusi insiden itu, Han Xiao kembali ke bengkel, di mana 3 hari berlalu dengan damai. Baru saja maju, Han Xiao menghabiskan waktu menyesuaikan diri dengan tubuh yang baru saja ditingkatkan. Dengan pengalaman masa lalunya, ia dengan cepat menyatu dan mulai berlatih dengan teknik pelatihan energi. Setiap pelatihan mengeluarkan poin pengalaman, serta stamina. Karena tingkat pemulihan stamina terbatas, dan Han Xiao harus melanjutkan manufaktur, ia hanya bisa berlatih hingga 2 kali sehari. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu pernah berlatih dengan teknik pelatihan energi 1 kali. Penguasaan, 81%. Stamina, +3. Efektivitas pelatihan tergantung pada stat utama dari kelas seseorang. Stat utama untuk mekanika adalah INT, jadi dia mengabdikan 4 poin yang belum ditetapkan ke INT, meningkatkan totalnya menjadi 36. Sebelumnya, Han Xiao perlu memasukkan beberapa poin ke STR dan N, tetapi itu hanya untuk tujuan melarikan diri fasilitas kriminal. Mulai sekarang, dia bisa fokus hanya pada INT. Efektivitas teknik pelatihan energi dibagi menjadi 3 tahap. +1 stamina untuk penguasaan yang lebih rendah dari 40%. +2 stamina untuk penguasaan 40% minus 80%. +3 stamina untuk 80% ke atas mastery. Han Xiao benar di tahap 3. Karena Han Xiao tidak memiliki outlet lain untuk menjual retractable knife untuk saat ini, dan beberapa hari telah berlalu, ia merasa sudah waktunya untuk melepaskan bubuk mesiu. Sekarang, dia telah menghasilkan ribuan peluru. Dia baru saja akan menelepon Li Yaling ketika dia mengalahkannya. Pemimpin keluar dari rumah sakit. Dia memanggil kita. Petik 2. Han Xiao mendapati dirinya yang terakhir tiba di ruang rapat tim ops rahasia, di mana, selain trio, adalah pria lain. Wajah pria itu sangat persegi, dan dia tampak benar dan tegas. Dia tampak sangat dapat diandalkan dan saat ini bibirnya mengerucut. Jadi, kamu adalah Han Xiao. Mata pemimpin tim dipenuhi dengan ketidakbahagiaan dan kehati-hatian saat dia memeriksa Han Xiao. Han Xiao tertangkap basah olehnya. Tiba-tiba, Liao menarik lengan bajunya dan bergumam padanya, dia memiliki keputusan akhir tentang siapa yang dapat bergabung dengan ops rahasia, tetapi karena kasih kamu istimewa, dan kamu mendapat persetujuan dari atasan tanpa melalui dia sedikit, tidak bahagia. Tapi jangan khawatir, pemimpin mungkin keras, tetapi dia bukan orang jahat. Petik 2. Itu menjelaskan banyak hal. Han Xiao diberi kejutan kedua ketika dia berbalik untuk melihat Liao. Seluruh tubuh Liao terbungkus perban, dan dia tampak sangat mirip nasi pangsit raksasa, dengan hanya mata dan mulutnya yang terbuka. Itu adalah kondisi yang sangat menyedihkan. Siapa yang memukulmu? Tanya Han Xiao yang bingung. Tiba-tiba, Li Yalin batuk. Liao tampak seolah-olah hendak mengatakan sesuatu tetapi mengubah kata-katanya. Aku jatuh. Han Xiao memberinya tatapan aneh. Luka-lukanya sangat serius, jika dia benar-benar jatuh, dia pasti telah melakukan jatuh 100 kali jika kamu seorang pria. Biarkan aku memperkenalkan diriku, Sela pemimpin. Aku adalah pemimpin tim, Zhang Wei. Dia memperkenalkan, mengejutkan Han Xiao untuk ketiga kalinya. Betapa kasualnya rasa penamaan orang tuamu. Aku pikir hanya Ye Qiu atau Ye Fan yang bisa lebih buruk. Tanggapan Han Xiao, untuk beberapa alasan, menyebabkan Zhang Wei terlihat bingung. Kamu kenal Ye Fan dari urusan militer Haixia. Di tengah, batuk maksudku, aku bekerja dengannya beberapa kali di asrama. Petik 2. Surga, benar-benar ada seseorang dengan nama yang saleh. Peringkat pria itu pastilah S+. Pokoknya, lanjut Zhang Wei dengan tegas. Dengan keterlibatanmu, tim kami kembali menjadi sel 5 orang. Meskipun posisi kamu ada di lini belakang, aku masih harus mengatakan ini, karena latar belakang kamu adalah misteri yang lengkap, dan aku belum mempercayai kemampuan kamu, aku akan terus mengamati kamu untuk saat ini. Aku tidak peduli jika itu adalah agen tingkat tinggi yang menugaskan kamu di sini. Jika kamu gagal memenuhi harapan aku akan menendang kamu keluar dari pasukan. Petik 2.